pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah bagaimana Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan itu selalu memberikan banyak pelajaran berharga bagi kehidupan kita di masa sekarang ini. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel demikian: ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, masa-masa yang sulit yang harus dilalui oleh bangsa Israel di padang gurun itu menjadi ujian bagi mereka. Apakah mereka berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak? Nah, kenyataannya banyak hal yang terjadi dan itu membuat mereka banyak mengeluh, mereka menggerutu, ya, bersungut-sungut, dan juga akhirnya melanggar perintah Tuhan. Ya, soal lamanya perjalanan, soal makan dan minum, bahkan juga apa yang mereka pakai bertahun-tahun. Ya, namun luar biasanya di ayat yang ke-16 dapat Bapak Saudara baca bahwa sesungguhnya Tuhan punya maksud yang baik atas itu semua. Ya, soal waktu perjalanan yang lama di ayat yang kedua, Tuhan ingin tahu hati mereka, apakah mereka tetap setia kepada perintahnya atau tidak. Kemudian soal kebutuhan untuk hidup di ayat yang ketiga, Tuhan ingin mengajar bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Nah, kemudian soal apa yang mereka pakai di ayat yang keempat dan kelima, Tuhan itu bermaksud untuk mengajari mereka seperti mengajari anaknya. Dan ketika Israel menikmati berkat-berkat Tuhan di ayat yang ke-12 sampai dengan 13, yaitu waktu mereka sudah makan dan kenyang, ya, waktu mereka bisa mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya, bahkan segala ternak dan juga harta benda mereka bertambah banyak. Maka Musa mengingatkan di dalam ayat yang ke-14, jangan tinggi hati sehingga melupakan Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam ayat yang ke-18, Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk meneguhkan perjanjiannya. Nah, Bapak Saudara, perjalanan hidup orang percaya bisa belajar dari kisah bangsa Israel ini. Ada padang gurun yang harus dihadapi dengan waktu perjalanan yang berbeda-beda dari setiap kita masing-masing. Dan dua hal yang kiranya dapat menjadi berkat perenungan bagi kita, yaitu yang pertama adalah pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami penderitaan, atau dengan kata lain padang gurun kita masing-masing, ya, mari tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Karena Tuhan ingin menguji kesetiaan kita. Tuhan ingin kita sadar bahwa kebutuhan hidup di dunia ini bukan hanya soal apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, tapi juga rohani kita butuh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menghidupkan. Dan Tuhan begitu sabar terhadap kita, ya, seperti, ya, orang tua yang sedang mengajari anaknya. Lalu yang kedua, pada saat kita mengalami hal yang sebaliknya, yaitu berkat-berkat Tuhan, ya, mari jangan sampai kita tinggi hati dan melupakan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk menikmati berkat-berkat tersebut. Karena memang itulah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, mari ingatlah setiap perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, baik pada masa kesesakan maupun pada masa kelegaan, agar kita dapat senantiasa mengecap kebaikan Tuhan
dan mensyukurinya. Tuhan memberkati.